Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dilakukan aksi nyata dari modul 1.4 terkait budaya positif oleh Warsito, JGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Mom, I think I was dreaming. It wasn't a dream. We were really transported to Fairyland. The path of a stylist is never easy. So, are you ready for it? Ready. Ready. Is it you who pursues infinity?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaka Santosa SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Andong. Yang terhormat Bapak Warsito SSN, Bapak Jauhari Arifin SP selaku pemateri dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Andong. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 Kabupaten Boyolali, unit kerja SMP Negeri 1 Andong. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Rumiati selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Warsito SSN. Yang keempat tanya jawab. Selanjutnya adalah refleksi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Jauhari Arifin ST, tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Andong kepada Bapak Jaka Santosa SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mengucapkan kehadiran dan masa atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan, keselamatan, bisa menjalani tugas ini dengan baik, dengan bahagia. Bapak Ibu, ada yang tidak bahagia hari ini? Bahagia semuanya ya? Ya, Mbak Yunita, ya masuk ya ini. Mbak Yunita juga bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum masuk ke acara, dapat menilai kemudian pada pembinaan lomba tumpeng mendapatkan juara 1. Tepuk tangan dong. Ya, kita mengikuti kategori bahwa di sana jadwalnya tidak lebih dari 100.000. Iya, 100.000 jadi wah baru sak tembok aja. Dan harapan tipis kan begini ngitung kayak masalah itu kan juara nomor. Kalau hadiahnya tetapi kita partisipasi di sana. Kepada Ibu yang hormati, pada kesempatan nanti kita mengikuti kegiatan bersama Pak Warsito SPD dan Pak Jauhari Arifin SP, kegiatan diseminasi apa itu? Ya, diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Andong. Mudah-mudahan dari gerakan ini nanti membawa kita kepada guru khususnya dan juga pengaruh kepada anak-anak untuk berbuat positif kepada anak-anak sekalian. Memang di mana-mana terjadi penurunan sikap dari anak-anak, di mana-mana ini dirasa kurang seperti anak dulu. Anak dulu itu kalau ada tamu itu sudah sampainya luar biasa, tanaman itu. Kalau sekarang malah nggak ada menyapa atau cuek gitu. Dan untuk
awalnya sekolah adalah lembaga pendidikan di tempat anak-anak untuk bisa mencari ilmu dan juga mendidik. Maka dari itu peran seorang ibu guru diharapkan sekali peran mendidiknya itu yang diharapkan sekolah. Budaya santun harus dijalankan sekolah agar anak-anak mengerti tentang sopan santun. Begitu orang itu waktunya nanti berapa jam Pak Wanita? 2 jam selesai. Kepada ibu untuk bisa bersabar sampai jam zuhur. Mungkin begitu. Orang capek yang nyanyi-nyanyi sih saat lagu para lagu. Itu pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lakukan bareng-bareng, kita aduk bareng-bareng kegiatan di pagi hari ini. Kita akhiri dengan tepuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jaka Sangkasa SPD NPD. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Warsito SSN. Kepada Bapak Warsito SSN, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Bahagia atau susah? Terima kasih sekali. Bahagia itu penting sekali buat hidup kita. Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Jaka Sangkasa SPD selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan Sukarno. Yang pertama adalah kita tidak pernah ujung-ujungnya berucap kepada bangsa atas penerimaan manfaatnya kita bisa berkumpul bersama di kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas kami. Saya Warsito SSN DKP Angkatan 10 dari SD Sukarno Kabupaten Boyolali akan mengadakan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam materi, kita biar fresh, fokus dulu. Kita speaking dulu nih. Monggo semua silakan berdiri semuanya dulu. Kita ikuti video yang akan ditampilkan.
Asik? Sehat? Kepentingan ya? Belum diulangi lagi? Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya berikan pertanyaan pemateri yang kedua. Bacanya satu tok. Setuju atau tidak setuju gitu loh. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yakin? Tidak setuju. Sepakat ya? Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Kok ragu-ragu? Ulangi. Pemberian hukuman dengan hal positif, ya, seperti halnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju? Oke, setuju ya. Terima kasih. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Mungkin? Oh ya, jadi silakan. Oh, karena anak kemudian yang mendapatkan hadiah itu ya. Oke. Untuk ini ekstrinsik Pak Tuh menyampaikan itu. Terima kasih Pak Tuh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu memang luar biasa semuanya. Paham sampai sekarang budaya itu. Intinya yang terakhir mungkin menghargaan menjadi ya akhirnya kan yang tidak dapat menjadi iri juga kan gitu. Ya, itu dia. Itu. Bapak Ibu, selanjutnya saya mau sedikit mengapa budaya kita sampai di sekolah kita jabarkan bersama dan dibahas bersama. Latar belakangnya adalah sebagai tujuan dari pendidikan kehidupan berroh. Yang intinya menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas guru dan pokok adalah menuntun untuk anak bagaimana kita nanti bisa membawa anak ini sesuai dengan kodratnya. Karena setiap anak punya kodrat masing-masing. Kita tinggal lanjutkan aja seperti itu. Tujuan dari diseminasi positif yaitu aslinya tabus ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, artinya apa? Biar budaya positif itu tertanam dalam hati kita semuanya, Bapak Ibu. Kita harus meyakini tentang nilai-nilainya. Apa sih nilai-nilai budaya positif itu? Kita tanam di hati kita semuanya. Bagaimana kita bisa menularkan budaya positif ini pada murid-murid kita sehingga mereka bisa memiliki rasa disiplin yang kuat dan luar biasa sesuai dengan rancangan pemerintah, yaitu sesuai dengan pelajar profil Pancasila seperti itu. Kira-kira siap tidak Bapak Ibu semuanya? Siap? Yakin ya? Berani berubah ya? Oke. Gitu. Biar kita nanti bisa menghantarkan mereka sesuai dengan cita-cita leluhur mereka semuanya. Konsep budaya positif ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Bagaimana mengubah mindset anak dan mindset kita semuanya dalam memahami belajar sampai akhir hayat. Belajar sungguh seperti apa? Yang kedua adalah disiplin positif. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif pada diri kita, pada anak atau murid sesuai dengan keyakinan sekolah perkirakan kelas tanpa harus ada hukuman. Dan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan yang pertama nanti? Menghargai dan lain sebagainya. Nanti kita terapkan sesuai dengan budaya yang kita lakukan di sekolah kita semuanya. Kemudian kedua, dasar manusia. Manusia hidup itu ada dua dasar. Yang pertama ada 5 nanti. Ini kita temukan di belakang. Kemudian motivasi perilaku.
harus punya motivasi, kita terdorong untuk yang lebih baik dari hari ke hari yang lebih baik lagi. Kemudian posisi kontrol guru, bagaimana kita memberikan arahan, apakah kita guru sebagai seorang penghukum atau kita guru sebagai seorang manajer, akan dilihat dari bagaimana kita menyelesaikan masalah dari masing-masing murid seperti itu. Kemudian keyakinan kelas. Kalau di sekolah ada namanya tata tertib. Tata tertib itu biasanya yang muncul adalah dari pihak lembaga. Kalau keyakinan kelas itu adalah atas kesepakatan bersama. Jadi antara murid dan juga diberitahu oleh guru juga lembaga sekolah. Kemudian bagaimana cara mengatasinya itu dengan menggunakan tiga risiko, dengan menstabilkan dari kesalahan-kesalahan itu. Nanti kita perdalam di belakang begini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, kita mesti mendapatkan murid yang bermacam-macam dan beraneka ragam latar belakangnya dan juga mungkin kemampuan. Maka di awal kita ketemu anak, kita mengadakan namanya adalah tes diagnostik. Pentingnya apa? Kita mengetahui satu, kemampuan anak, mungkin juga bakat anak, minat anak. Sehingga dalam kita memberikan pembelajaran, kita bisa memilah-milah. Oh, anak ini suka yang banyak gerak, mana ini sukanya yang serius sekali. Kita cermati satu-satu dari tes yang tersebut, agar kita nanti bisa sekali lagi membawa anak, menuntun anak yang lebih baik. Ini konsepsi teori. Ilustrasi guru dan mantra murid. Kadang mungkin guru itu merasa dia yang paling benar, dia yang paling bisa, sehingga lupa ketika kita perlu juga kasih sayang. Kita sampaikan. Nah, ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu aktif dan bermanfaat. Tidak tentu Bapak Ibu bahwa penguatan positif itu belum tentu bermanfaat semuanya. Kita lihat apa yang kita sampaikan nanti di situ. Sehingga apakah ini membuat dampak yang baik pada anak atau tidak. Kemudian ilustrasi bahwa membuat rasa salah mampu menguatkan karakter. Contoh, hei kamu sudah datang terlambat, rambutnya gondrong, ketok balake. Itu seolah-olah dengan bersikap seperti itu, kita itu wes wah, aku tanya jadi apa? Nah, ini jadi baik. Belum tentu Bapak Ibu. Maka kita harus tahu, tidak harus pakai dengan cara galak-galakan. Misalnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga biasanya. Yang wis gede itu tak gede itu aku yang berkuasa. Mau dengan guru, karo muridnya kadang ada yang bersikap seperti itu. Kamu lo bermurid, kamu itu adalah seorang siswa. Aku tuh guru. Soalnya guru yang paling memiliki dan paling menguasai. Itulah. Sehingga kita harus mengubah miskonsepsi ini di perubahan yang jadi lebih baik. Ya Bu, bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Stimulus respon tentang dunia. Contoh ini, realitas kebutuhan kita sama.
teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda. Antara satu orang dan orang yang lain, kita sesama satu murah, satu sesama laki-laki, terus sama cewek yang seumuran, belum tentu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi mereka berbeda juga. Contoh, satu butuhnya lipstick yang warnanya merah, yang cewek. Satu cewek butuh lipstick warnanya pink. Ya. Jadi kebutuhan kita berbeda. Ya, ada. Kalau menurut studi dengan dunia, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Jadi menurut pandangan, kan si A memandang tentang pohon beringin itu adalah pohon yang angker sekali. Situ banyak hantunya. Si B akan berbeda lagi memandang tentang itu. Pohon beringin itu rindang sekali. Di bawahnya sejuk, andikan terjun. Hidup di situ, luar biasa memang. Itu cara pandang. Kemudian mencoba mengubah agar perpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kamu tadi dalam memandang sesuatu antara satu dan yang lain, kemudian punya persepsi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Kita harus memahami dan menyadari hal ini. Kemudian ada selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Kita menilai ketika orang tidak telah melakukan kesalahan, itu kita katakan baik, jelek itu belakangmu buruk. Tetapi tidak tahu apa yang disampaikan karena dia sudah punya tujuan. Contoh, ada seorang pencuri yang mencuri padi di sawah karena dia terpaksa untuk memenuhi kebutuhan makan anaknya yang dia tidak punya pekerjaan. Di satu sisi orang memandangkan dia itu jahat karena apa? Mencuri. Di sisi kemanusiaan, kenapa kita semuanya kalau tahu itu orangnya miskin, tidak punya pekerjaan, tidak punya makan, kok kita agak memberi bantuan? Betul kan itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya tentang tentang dunia. Kemudian dari kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya bahasanya seseorang itu yang bisa mengontrol dirinya bukan orang lain, tapi adalah dari jiwanya sendiri, dari pribadinya. Belum tentu kita menyampaikan, Dek, kamu silakan makan sate sana. Padahal dia suka sate. Dia tidak akan makan sate. Kalau memang dia suka, dia mau sate, oke. Berangkat. Dia adalah pemasaran ada pada saat berjukan. Kemudian dari kontrol, kolaborasi dan konten menciptakan pilihan-pilihan baru. Bujuk rayu, ajakan, kan sering. Ayo deh, tolong dong, gitu kan? Itu beda dengan kita bagaimana? Kita berkolaborasi untuk menciptakan hal ini menjadi satu persepsi di antara semuanya. Disiplin positif. Kata disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Ya, artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi disiplin kita mengatur juga. Dan salah satu cara menumbuhkan kesadaran kita budaya murid untuk mandiri dalam menumbuhkan yang didorong dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif ini adalah upaya bagaimana kita memberikan penanaman di hati murid kita secara mandiri, melakukan sesuatu untuk yang baik tanpa harus ada hukuman maupun hadiah ataupun hadiah.
Dia kita buat pendidik dan menciptakan anak yang memiliki perilaku pada nilai-nilai pendidikan Indonesia dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kewajiban seorang guru salah satunya adalah di situ. Bagaimana kita bisa menumbuhkan, menciptakan anak yang memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, baik secara ekstrinsik maupun secara intrinsik. Nilai-nilai kebajikan, nilai sepakat bersama apa dari suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Ini membuat ada beberapa hal. Kalau dari profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu merupakan yang disarankan dalam profil pelajar Pancasila yang sehari-hari kita laksanakan dari kita sampai pada murid-murid kita. Kemudian hari ibu kemarin jenis program atau ibu bahwa nilai kan yaitu buat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, empati, komitmen, dan percaya diri. Toleransi, kita harus saling memberikan menghargai antara perbedaan antara satu dengan yang lain. Mungkin si A agamanya Nasrani, si B agamanya Islam. Di antara mereka harus saling toleransi, saling menghargai tentang keyakinan mereka masing-masing. Dan ada percaya diri, contoh percaya diri. Bagaimana kita bisa menumbuhkan anak punya rasa percaya diri? Anak bisa berani punya mental. Ketika diskusi dia bisa memberikan pendapat, bisa memberikan argumen tanpa harus mereka ditunjuk. Dengan rasa sadar, disadar diri, kita menerapkan bagaimana anak bisa percaya diri. Dan keterampilan hidup atau life itu adalah dapat dipercaya, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Yang dilakukan adalah kita sebagai manusia melakukan yang manusia adalah kita harus dapat dipercaya orang lain. Kepercayaan itu luar biasa. Jadi kita harus memegang tanggung jawab ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Itu hal penting sekali, Bu. Kalau kita terbiasa menyepelekan, kamu, seolah-olah kita menganggap yang lain itu adalah lebih rendah. Atau mungkin menganggap yang lain adalah mungkin belum pandai dibanding dengan kita. Kita merasa lebih pandai atau berlimpah. Itu harus kita atur dari diri kita masing-masing. Kita tanamkan kita harus biasa saling hargai dan tidak pernah merendahkan pada orang lain. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih maksudnya? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Artinya apa tuh? Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kita semuanya, kita melakukan usaha-usaha. Kita berharap, contohnya kita berharap murid kita memiliki nilai yang baik. Nilai yang baik, mari kita ada usaha yang memberikan berbagai macam model pembelajaran sehingga anak bisa senang, murid bisa suka,
mudah menguasai materi, sehingga akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus sesuai dengan Bapak Ibu guru yang harapkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Kita hidup kan butuh makan, butuh minum. Kan kita hidup gak makan, minum, kira-kira kuat nggak Bapak Ibu? Lihat waktunya, oke. Lihat waktunya. Yang kira-kira setahun nggak tahu Ibu ya. Nah, mungkin sehari 2 hari mungkin masih kuat. Tapi kita yang jelas kita itu harus melakukan kebutuhan dasar kita. Dia juga butuh tempat tinggal. Bagaimana kita bisa tinggal yang nyaman dan enak. Butuh kesehatan. Sehat, orang bilang itu adalah mahal harganya. Orang sehat itu makanan pun akan terasa nikmat. Tapi orang tidak sehat, disuguhi makan yang mungkin termahal dan ternikmat, tidak akan merasakan nikmat. Betul tidak? Pernah merasakan Bapak Ibu? Sering? Sering, oke. Berarti tidak setiap hari. Kalau setiap hari berarti sehatnya gak jelas. Kemudian keamanan. Kita butuh aman artinya. Kita bepergian, jalan-jalan. Kalau kondisinya aman kan enjoy, relax. Bila dalam kondisi tidak aman, contoh di Palestina, peluru juga besar, kita nggak akan berani kemana-mana. Sehingga kita untuk berani itu butuh juga keamanan. Yang kedua Bapak Ibu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Artinya rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita ketika dalam berdiskusi dalam kelompok seperti ini, kalau nggak dianggap kan merasa dikucilkan, betul tidak? Awalnya nggak pernah ditekoni, nggak pernah ditanyain, nggak pernah dimintain pendapat. Aku pernah kamu, gitu ya, betul? Maka dari itu Ibu, mari kita berupaya menempatkan diri bahwasanya dalam suatu kerjasama kita saling bisa menjadi bagian dalam kelompok itu, tidak hanya sebagai pendengar saja. Ya, berbagi. Lu ini keripik tempe ya berbagi keripik tempe. Lu ini soto ya berbagi soto. Ya kita punya apa? Mari kita berbagi. Kita punya kemampuan dulu tentang pemahaman agama yang kita bagikan bersama. Gitu. Hadis ini nak boleh pengen munggah haji dasar ini. Jadi jelas. Jadi bilang berbagi apa yang kita miliki, yang kita punya. Dan yang itu adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk jaga pemimpin diakui, didengar, berprestasi. Yang jelas kita kan diakui juga. Keberadaan kita diakui. Kalau warsito jelas, balas, kemaki, nanti kan ditulis. Ya. Itu loh Mas Hasan, orangnya lemah lembut, soleh, rajin ibadah, hasilnya bagus, luar biasa, biasa menolong teman-temannya. Itu loh bening, orangnya itu dermawan. Siapapun ketika mengeluh akan diberikan sumbangan. Itu akan diakui gitu. Dan kebebasan mandiri mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, memiliki pilihan. Guru harus punya inovasi. Inovasi tidak harus yang baru. Inovasi kita bisa merubah hal yang sudah ada, diperbarui, yaitu sebuah inovasi. Yang intinya inovasi adalah tidak menjemukan. Berapa yang muncul inovasi dari Bapak Ibu semua.
mampu mengendalikan arah dirinya. Bagaimana kita melihat diri kita ketika melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga kita tidak mudah terpancing emosi. Kita harus bisa melihat diri kita. Wah, bocah kok berlajon baik. Jelas pas lagi suntuk cok. Kowe kamu itu. Nah, maka dari itu kita bisa mengendalikan diri. Dan kita berbicara yang baik, kita bisa lain-lain. Dan yang kelima adalah tentang kesenangan, bermain, humor, ya, antusiasme. Makanya kita hidup, kita bersama, yang penting tertawa, tertali, terikat. Nah, bukan terikat, tapi tertawa. Kita harus senang. Kalau dia senang, ya kita melakukan sesuatu mesti enjoy, relax. Itu kita hatinya lagi suntuk, lagi sumpah, perintah anak, tolong ambilkan minum, gak makan, nesu, gitu. Kok lagi? Itulah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita harus senang, harus happy. Nah, biasa kucing bersama teman-teman, humor, dan kita dalam masa jenuh. Itu Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Saya ulangi, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, yang adalah penguasaan, yang buat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Yang jawabnya senang. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah dari motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi punya angan-angan, aku tak ngewangi duit, besok penjualannya jagung mancing. Nak panen, aku tak ngewangi lojak. Iklan Bapak Ibu, asal oleh kan, termasuk itu. Jadi kita berharap bahwasanya ketika melakukan sesuatu itu mengharapkan mungkin imbalan, gitu. Ben sesuk berbagi. Atau mungkin Bapak Ibu orangnya disiplin mergobok, takut karena takut. Kalau saya tidak disiplin, saya nggak mematuhi aturannya, ini saya dihukum loh. Gitu. Jadi itu yang menjadi faktor ini. Nah, Bapak Ibu, ini motivasi inti adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu yang betul-betul dari kita motivasi diri sendiri, bagaimana kita bisa menghargai diri kita, utamanya apalagi pada orang lain, dan memahami nilai-nilai bahwa yang mereka percaya pada kita, nilai kebaikan apa yang ada pada kita, dipercayai semua. Ibu, ada hukum hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba, dan ini adalah biasanya murid kan mau tahu apa yang terjadi atau tidak dibatkannya. Dan hukuman adalah bersifat satu arah. Maka saya sampaikan, kadang orang karena sudah emosi ketika memberikan hukuman itu tanpa ada flashback dulu, tanpa dipikir dulu, ketika mendekat kan jadi seketika dan hukuman ini sebenarnya satu arah, dari penghukum kepada tersangkanya. Jadi konsekuensi konsekuensi ada konsekuensi Bapak Ibu. Dan ada pesan
konstitusi. Nanti dibahas konstitusi itu bagaimana, tapi kita menanyakan. Nah ini, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang kita miliki. 1. Penghukum, atau yang kedua pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Bapak Ibu silakan untuk bertolak ke pengalaman yang lalu-lalu yang pernah dilakukan. Posisi saya itu di mana ya? Gimana? Apakah membuat penghukum ini sering? Membuat salah harian, teman, sok, pemantau, jauh banget, pernah manajer, das. Ya kita tuh evaluasi. Nah dari hari ini Bapak Ibu nanti kita bagaimana kita mempromosikan sebagai guru yang baik, bisa memiliki satu yang terbaik di antara 5 posisi kontrol guru ini. Itu ya. Harapannya kan setelah ini semuanya bisa diterapkan baik di sekolah maupun di lingkungan kita semuanya. Contohkan penerapan yang kontrol ini. Ada kasus siswa tidak memakai topi saat upacara. Contoh ini penghukum. Kamu berapa bersama aktif 1 jam. Nah, seketika itu diperintahkan tanpa berpikir. Itu adalah kalimat bagi seorang penghukum. Begitu. Ini kan berdamai Bapak Ibu. Berdamai sekali terus itu. Menahan rasa, mungkin membuat merasa bersalah. Bapak sudah berikan berkali-kali. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Seringkah Bapak Ibu? Seringkah Bapak Ibu lakukan? Itu kan jadi bola bali loh. Tetep buk baleni meneh. Aku terus kon piye? Terus ekspresinya luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu masih kasih yang pertama yaitu tentang sekolah negeri yang lalu sebagai teman ini. Ayo dong tertib, ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak dibantu ya. Kali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya nak. Itulah sebuah kalimat kita untuk sebagai teman. Agak halus. Sehingga mungkin anak juga akan sedikit nyaman ketika kita ajak untuk ngobrol, kita ingatkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ayo dong. Gitu. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar keyakinan sekolah atau kelas. Tahu konsekuensinya kan? Selesai upacara nanti, kamu beli topi di koperasi. Lain kali, jangan kamu ulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Kita mengingatkan, kemudian kita memberikan solusi. Ini yang terakhir, yang kelima. Posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kira-kira apa kesalahannya? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu?
Itu contoh kalimat kita sebagai manajer. Dari 5 posisi ini Bapak Ibu, kira-kira yang paling nyaman kita untuk menyelesaikan masalah pada anak dalam posisi apa? Posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Sini posisi apa sini? Bu, posisi apa Bu? Yang penting yang dipilih manajer. Manajer. Sepakat ya? Oh, kita teman. Lo gue gitu ya. Lo nya itu lo orangnya kok begitu sih? Oh, sadar kamu. Oke. Kita lanjut ya, ya. Contoh ini. Ada ini sebagai posisi kontrol Bapak Ibu. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan ulangan ini. Ini posisi kontrol apa kira-kira? Saya ulangi. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan ulangan ini. Penghukum tidak merasa. Oke. Iya. Apa Bapak Ibu? Posisi siapa ini? Membuat anak merasa selanjutkan. Kamu itu tidak pernah benar dalam melakukannya. Posisi kontrol guru sebagai apa ini? Oke, cermati dulu kalimatnya. Kamu itu tidak pernah benar dalam melakukannya. Membuat merasa bersalah. Apa? Ayo. Kalau penghukum itu secara spontan, der gitu. Masih seperti yang pertama tadi, membuat rasa bersalah. Lagi. Kita mereview ingat-ingat 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya sangat kecewa dengan kamu. Itu gue sekali. Posisi apa Bapak Ibu? Masa bersalah lagi. Ayolah, tolong lakukan demi Bapak sebagai teman. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata panggilan semua itu kurang top. Oke, masih ada lagi. Cermati dulu ini. Apa cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa ini Bapak Ibu? Sebagai manajer. Luar biasa semuanya Bapak Ibu. Tepuk tangan semua Bapak Ibu. Sudah paham semua ini? Selesai atau ya? Oke, sabar dulu. Kita lanjutkan. Ini contoh. Ada studi kasus. Jadi dari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di sekolah. Tapi dia belum sadar kalau tidak melakukan sepatu seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Ibu Suparni saya bukan ini. Kita akan bahas sepatu Zaki yang berwarna putih. Zaki berusaha
menjelaskan bahwa dia terburu dan salah menggunakan sepatu. Ibu Suparno menanyakan Jani, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu? Jadi enggak, sudah membawa sepatu warna hitam yang dipakai. Namun karena terburu dan dalam sepatu, selain itu tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena jauh. Ibu Suparno tetap bersikeras bahwa ada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya, segera lepas sepatumu. Kalau tidak usah mengikuti peraturan sekolah. Nah, dari ini Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan pendapat Bapak Ibu tentang posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Suparni. Tolong dibantu untuk dibagikan. Nanti tolong ditampilkan ya. Nah, ini nanti ada dua kasus Bapak Ibu. Yang pertama dulu ini kita tempelkan. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Jangan lupa dituliskan namanya Bapak Ibu ya. Ya, dengan namanya. Silakan. Oke, silakan secara benar Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi apa? Nah, oke. Masih banyak. Kalau nggak punya pulpen ini ada speed. Ada speed. Yang mau speed. Intinya adalah Zaki melanggar ketentuan sekolah, tidak memakai sepatu seperti aturan sekolah. Yang seharusnya hitam, dia memakai putih dan juga terlambat. Ibu Suparni menurut Zaki untuk melepas sepatunya. Seperti itu. Kira-kira posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suparni itu apa? Ya, Bapak Ibu. Ya, yang pertama dulu Bapak Ibu. Yang pertama dulu. Silakan. Sesuai dengan perasaan Bapak Ibu semuanya, kira-kira posisi Bapak Ibu sebagai apa nih? Oke, saya akan melihat dulu hasil dari Bapak Ibu. Saya akan mengelompokkan dulu. Penghukum dulu ini. Disesuaikan yang hukum dan sebagainya. Sesuai posisi kontrol Bapak Ibunya. Ya, nggak muat jadi dua sini ya. Ya Bapak Ibu,
Yang berpendapat tentang hukum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 tentang penghukum. Kemudian ada 2 tentang membuat rasa bersalah. Dan 1 lagi ada berpendapat sebagai teman. Bapak Ibu, dulu ini salah satunya dari buat ini membuat merasa bersalah. Kira-kira menurut buat ini alasannya apa ketika membuat rasa bersalah? Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mas Buat ini luar biasa. Ya Bapak Ibu, yang sangat luar biasa sekali. Itu salah satu kita menerima sebuah kasus ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas kalian dibentuk secara bersama-sama antara siswa tahu apa yang diaturkan itu, tentuan itu, dan juga oleh wali kelas dan juga mungkin wali murid. Tapi kalau peraturan kelas biasanya membuat ada dari lembaga, sehingga anak tidak merasa untuk memiliki atau menghargai tentang peraturan itu. Bapak Ibu, untuk kebenaran kelas itu berupaya perhatian yang universal. Yang itu adalah sedikit saja agar mudah dipahami, sehingga ketika sedikit itu anak akan mudah teringat, oh keyakinannya seperti ini. Yang ketiga adalah semua warga kelas dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi semua terlibat dan nanti kan semua akan merasa memiliki. Yang kedua adalah bersifat abstrak. Yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sehingga mudah untuk diterapkan. Gitu. Bagaimana kita mengatasi nanti dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menyelesaikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya orang salah itu adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang sudah selesai. Adalah contoh tidak ada manusia yang sempurna. Membuat salah itu wajar, biasa. Bapak tidak mencari yang salah, tapi Bapak akan mencari solusi tentang menyelesaikan masalah ini. Bukan mencari kesalahan, tapi kita berpikir mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena dulu saya juga pernah melakukannya. Validasi tindakan yang salah artinya adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku supaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nilai apa yang kita sepakati bersama? Apa yang seperti ini? Apa gambar yang ideal menurut kamu? Kira-kira seperti itu. Ibu-ibu, nanti untuk refleksi ini kita kan saya kirimkan di Google Form itu deh. Saya Google Form nanti dengan bisa ngisi. Saya menyiapkan lembaran refleksi nanti bisa ngisi. Bagi penutup Bapak Ibu, ini. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya cover dari standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu saya sampaikan tentang budaya positif. Nanti kita bisa berjawab untuk lebih mendalami materi ini.
Terima kasih. Jika ada sesuatu kata, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dibuka berapa pertanyaan dulu Pak? Oke, 2 saja berarti Pak Tuwo sama Bu Win dulu, oke? Monggo silakan Pak Tuwo. Terima kasih. Paparan Pak Warsito luar biasa. Saya hanya memahami sepotong-sepotong, terutama tentang prinsip belajar berdiferensiasi. Diferensiasi di mana dikatakan murid belajar sesuai kebutuhan. Terus kenyataan yang ada sekarang ini seolah-olah anak masuk sekolah itu tidak butuh belajar. Nyatanya apa? Di sekolah tidur, di kelas gojek, tidak memperhatikan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengubah mindset anak ini yang semula tidak butuh belajar menjadi butuh belajar. Terima kasih. Oke, saya jawab satu dulu ya Pak Tuwo. Bagaimana mengubah mindset anak dari tidak berbuat itu? Itulah satu hal Bapak Ibu. Kita harus bisa buka hatinya anak dulu untuk memahami tentang kebutuhan hidup mereka, sehingga akan muncul motivasi bahwa ke depan kita butuh hal-hal yang perlu diselesaikan. Artinya butuh hal-hal yang perlu melibatkan orang lain dan perlu strategi untuk mencapai hidup yang layak. Dengan hal itu harapannya anak akan termotivasi untuk bisa belajar, untuk dia belajar yang lebih rajin lagi. Itu Pak Tuwo, saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diungkapkan banyak tentang disiplin positif. Tetapi kalau saya melihat keadaan di sekolah kita, disiplin positif seperti itu kelihatannya kok tidak saya terapkan di sekolah itu tidak mempan. Misalnya anak suka tidur, kemudian kita kasih tahu, Mas cuci muka dulu, berangkat cuci muka. Setelah itu tidur lagi, Mas tolong bangun, kopi ya, hidup banyu ya. Nah itu keadaan saya kan jadi apa ya tadi emosi gitu. Hukum kelihatannya tidak berguna gitu. Berapa 5 konsep itu 5 ya posisi kontrol guru. Emosi saya juga setelah itu misalnya lagi ada anak yang main sendiri, apa saya yang ulangnya tidak ulangnya sangat bener. Lah sekarang yang saya tanyakan, bagaimana peran kita dalam mendukung budaya positif di sekolah supaya anak-anak itu bisa tertib, bisa bagus dan sebagainya. Saya merasa ngajar 30 tahun kok neng-neng gitu lagi-lagi tidak bisa mengontrol diri pada anak. Itu ya Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dilema yang harian kita hadapi yang jelas ini. Guru itu adalah memiliki peran yang sangat penting ketika proses pembelajaran di sekolah. Karena guru yang mengolah situasi kegiatan belajar, bagaimana kita bisa mengelola, kita bisa menyampaikan budaya-budaya yang kita baik kita lakukan, mempromosikan, kita budayakan.
guru juga sebagai teladan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus bersikap pada anak itu, menyelesaikan hal itu dengan sebijak-bijaknya dan tidak pernah merasa jemu atau jenuh untuk senantiasa mengingatkan. Kembali lagi, peran utama guru bagaimana bisa mengambil hati anak, bisa memberdayakan anak untuk memahami dan bisa mengikuti yakin wasiat. Itu Bu ya, sampaikan. Terima kasih. Mungkin satu bahasan sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Al-Rifah, biasa dipanggil Pak Ijo. Ya, saya mau bertanya, tetapi lupa karena di samping saya itu ada anak cantik ini. Baik, pertanyaan saya, kalau kebiasaan itu biasa akan jadi budaya. Biasanya tak kampleng, itu budayanya kampleng. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana menumbuhkan budaya positif atau budaya yang baik di sekolah kita. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Hasan. Bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini? Berbagai macam strategi harus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif ini. Yang pertama, kita harus mencermati dulu dan menerapkan visi misi sekolah yang jelas. Sekolah yang jelas, sehingga tentang nilai-nilai apa yang kita angkat. Apa yang kita angkat? Sehingga ini kita dalam menetapkan proses itu akan jelas jalannya. Sehingga kita bisa menjunjung tinggi tentang nilai-nilai yang kita tunjukkan. Dan kita upaya yang kedua adalah kita melakukan komunikasi yang aktif di antara sesama, baik kepada siswa maupun kepada orang tua dan juga pada rekan-rekan semua. Ini yang dibahas, kita harus dulu menyiapkan visi-misi yang jelas tentang nilai-nilai apa yang akan kita junjung tinggi nantinya, kemudian kita komunikasikan secara aktif agar bisa tercapai. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin Pak Warsito tanya jawabnya sudah cukup. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi. Monggo kepada pada Ibu Febri dipersilahkan untuk memberikan refleksi. Terima kasih waktu yang diberikan. Kita kasih aplaus dulu pada Pak Warsito sebagai narasumber. Ya. Di sini kita semua mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan Pak Warsito. Itu ya. Menurut teori, jadi tadi yang disampaikan Pak Warsito itu adalah teorinya, teori tentang posisi kontrol guru seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita memilihnya. Berarti aku jadi guru itu, saya sebagai guru, mana posisi yang terbaik yang harus kita lakukan setelah tahu teori ini tadi, begitu nggih? Kemudian menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Tuh tadi, pertanyaannya tentang kebutuhan belajar siswa terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kebutuhan belajar siswa itu terkait kalau kita sudah tahu kondisi anak, kebutuhan anak ini pembelajarannya mungkin menggunakan audiovisual, secara visual. Kemudian yang ini mungkin menggunakan terkait dengan gaya belajar, okay? Terkait dengan gaya belajar, kalau kita sudah memahami anak, nanti akan mengetahui gaya belajar. Ada 3 macam gaya belajar. Apa saja Bapak Ibu? Apa? Audiovisual, kinestetik, sama yang satunya? Auditory, visual sama kinestetik. Nah, dari situlah yang dimaksud dengan kebutuhan belajar. Ya, sekalian menjawab, mungkin sedikit menanggapi dari Bu Rin terkait anak yang ngantuk. Itu kalau menurut teori tadi itu kita tidak boleh menyalahkan anak. Ya. Kita sebagai guru itu apa tugas kita? Kembalinya pada filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, sebagai
pada ngantuk, tak jak dulu ice breaking. Kalau kita udah ada ice breaking di laptop, mungkin kita membawa sound gitu ya, langsung kita setelkan. Oh, anak ternyata diajak gerak itu menjadi tidak ngantuk, misalkan. Kemudian kita kalau anak sudah mulai fokus, kita mau bisa melanjutkan pembelajaran kembali. Kemudian mungkin nggak punya ini ice breaking ini, kita bisa anak-anak mari kita tepuk dulu, misalkan tepuk 5, misalkan seperti itu, ya. Nah itu juga bisa kita untuk membangkitkan semangat belajar anak biar anak kembali fokus, gitu, ya. Jadi ini tadi tentang posisi guru, posisi kontrol itu kita milih yang mana. Harusnya dengan ini tadi kita sudah mulai sadar, gitu, ya. Oh selama ini aku sebagai posisi penghukum. Di sini saya yakin termasuk saya pernah melakukan hal itu. Mungkin skalanya yang beda, tapi karena apa? Karena belum pahamnya kita tentang posisi kontrol. Tapi setelah apa yang disampaikan Pak Warsito tadi tentang posisi kontrol, kemudian kalau pada posisi kontrol ini bagaimana? Misalkan yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita menyadarkan anak itu sadar dulu, ditanya, kamu hari ini dipanggil Bu Febri, tahu nggak kira-kira apa yang kamu lakukan? Buat ngerti Ibu, kamu merasa ada kesalahan yang kamu lakukan? Ya? Jadi kita tuh menyadarkan anak dulu untuk dia menyadari kesalahannya. Kalau sudah, baru nanti kita menanyakan, menurutmu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Tadi nggih, saya pakai sepatu putih dulu, misalkan jaki tadi ya, karena saya bangun kesiangan, terlambat, kemudian tidak ada yang mengantar misalkan. Nah, itu enggak, kalau kita langsung menyuruh anak, kamu sekarang lepas sepatu, kamu sampai nanti siang tidak boleh pakai sepatu, berarti kita sebagai penghukum. Padahal itu tidak diperbolehkan. Kita sudah tahu tingkatannya tadi, ya. Memang tidak mudah dalam realitanya kita langsung memposisikan di posisi ideal itu tidak mudah, apalagi yang kita hadapi maaf seperti Rasya gitu, ya. Nah, saya lewat itu omongan yang jorok itu saya mendengar sendiri, langsung saya tegur juga di situ. Itu kan kadang memang membuat kita menjadi emosi. Kok cah nggak disabari gitu ya? Wong anaknya sudah keterlaluan ya, tapi kita kembali diingatkan sebagai guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, di sana ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita lakukan. Ya. Untuk menumbuhkan itu, nah tadi salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas tadi, gitu ya. Anak-anak menurut kamu nilai kebajikannya apa? Misalkan seperti itu. Jadi nanti dibuat keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan itu adalah dibuat hanya sepihak. Ya, jadi sepihak ini harus dilakukan. Tapi kalau keyakinan kelas tadi bagaimana? Dibuat kesepakatan antara guru dengan siswa atau mungkin antara wali kelas dengan siswa. Begitu nih Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi terakhir, foto. Sampai Pak Hasan. Tentang budaya positif, kita berposisi sebagai guru. Itu kita harus menjadi contoh. Kayak Pak Warsito tadi menerangkan ini. Ya, sementara ini, mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan Bapak Ibu semua. Saya hanya menyitir pendapat dari orang pintar saja. Guru baru bisa menunjukkan contoh, belum bisa menjadi contoh lain. Ini betul atau salah? Monggo terserah. Saya juga tidak yakin tentang ini. Guru baru bisa menunjukkan contoh, belum bisa menjadi contoh. Terus untuk menanamkan hal yang baik kepada anak, contoh jamaah dulu. Itu kita berprinsip dipaksa, terpaksa, biasa dan akhirnya menjadi budaya. Ini tertulis di
dinas kebudayaan Pemolong lalu Salku ini masih ada panda itu. Ini baik ini. Hal yang baik dipaksa. Barang bersih dipaksa, terpaksa, akhirnya menjadi biasa. Setelah menjadi biasa, akhirnya menjadi budaya. Contoh budaya untuk sholat berjamaah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah refleksi dari Bu Febi dan Bapak Kuo untuk pemateri yang pertama. Kemudian kita masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Bapak War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamse, guru SMP Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini, saya akan menyatakan bahwa saya sudah menerima sosialisasi melalui diseminasi budaya positif dari Bapak Warsito SSN sebagai CGP Angkatan 10. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Warsito, kami sudah memahami bagaimana kita memperlakukan murid, bagaimana kita menghantarkan mereka menjadi manusia yang utuh. Sebagai guru, kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi kita juga mendidik agar karakter murid-murid tercipta dengan baik. Terima kasih Pak Warsito sudah memberikan gambaran pada kami bagaimana kita sebagai pendidik di era kurikulum merdeka ini. Terima kasih, banyak hal yang sudah kita serap, banyak hal atau pengetahuan yang sudah kita ketahui, sehingga kita kedepannya akan bisa memberikan pembelajaran kepada yang sesuai dengan apa yang dikehendaki murid, sehingga pembelajaran ini berpihak pada murid. Terima kasih atas bekal yang sudah diberikan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Mubita Fakria, kelas 8E dari SMP Negeri 1 Andong. Di sini, saya akan memberikan testimoni mengenai budaya positif, utamanya pada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Bapak Warsito SSN. Kesepakatan kelas sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, yang bertujuan agar kami para peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan senang hati dan bisa saling menghormati di antara sesama demi menuju masa depan dan cita-cita kami. Terima kasih Bapak Warsito SSN telah memberikan pencerahan tentang budaya positif, meyakinkan kelas. Semoga kami semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Andong bisa melaksanakan budaya positif keyakinan kelas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.